Hai guys, kali ini aku kedatangan 3 tamu yang cantik dan ganteng-ganteng. Halo. Halo. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan aku selaku moderator Naina Firasakina dengan NIM 288. Dan kalian juga boleh kenalan karena tak kenal maka tak sayang nanti. Aku Amelia Dwi Safitri dari NIM 295. Aku Iqmila Syaba Putri Fanania NIM 283. Aku Ananta Nova Lima Mulikam, NIM 282. Perkenalan udah. Kalian ini maba gak sih? Ya, Iya, Maba. maba. Udah berjalan berapa bulan nih kuliah? Sekitar Sekitar 3 3 bulan. Sebelum aku masuk ke topik utamanya itu penyalahgunaan anggaran, aku mau tahu dong kultur shock kalian masa SMA ke kuliah ini tuh apa? Salah satu aja yang jawab. Oh, Oke. Jadi aku ngewakilin teman-temanku ya. Jadi kultur shock kami bertiga ini, yang pertama itu dosen-dosennya ya. Dosen-dosennya itu ternyata mereka itu sesuka mereka lah mau masuk kelas atau enggak. Terus eh, mereschedule jadwal, mengganti jadwal begitu. Lalu yang kedua untuk tugas-tugasnya sih. Tugas-tugasnya itu ternyata banyak banget, terutama presentasi. Terus untuk deadline-nya mepet-mepet. Ya, kurang lebih segitu. Aku berharap kalian kuat sampai akhir nanti ya. Ya, insya Allah. Amin. Kalian ada gak sih kayak topik atau contoh kasus yang ingin kalian ceritakan di podcast ini gitu? Aku ada sih. Nah, contoh kasus yang aku tahu. Jadi ada sebuah kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh seorang pejabat yang tentunya ada di kota Palembang. Cuman satu kasus apa ada lagi nih? Ada lagi kasus tentang mantan Menteri Pertanian yang menggunakan dana operasi. Oh, yang SDL itu ya? Iya. Ada 2 topik menarik nih untuk kita bahas pada sore hari ini gitu. Aku mau tahu tentang yang Palembang itu tadi, kayaknya menarik. Boleh dijelasin nggak sih kayak masalahnya tuh apa, kok bisa sampai kayak gitu? Oh, iya. Oke, baik. Jadi aku jelasin tentang kasusnya. Jadi kasusnya itu tentang penyelewengan dana yang diberikan oleh pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masjid yang bernama Sriwijaya. Nah, masjidnya ini ada di Kota Palembang. Namun, pejabat yang ditugaskan atau yang diberi tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut justru malah menggunakan dana itu untuk keuntungannya pribadi sehingga pembangunan masjidnya itu terhambat. Itu yang lakuin penjabat? Iya, pejabat. Waduh. Mau tahu nih kayak kode etik yang dilanggar dari penyalahgunaan anggaran masjid yang di Sriwijaya itu tadi. Oh ya. Jadi kode etik yang dilanggar oleh para pejabat ini tentunya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Nah, hal ini itu merupakan nilai-nilai yang dilanggar seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Yang seharusnya nilai-nilai tersebut itu dijunjung tinggi oleh para pejabat publik. Oke, jadi kayak gitu malah merugikan nggak sih Iya, nama baik pejabatnya sendiri ya nggak iya, sih? karena menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Iya benar. Nggak profesional lah. Sekarang itu banyak gitu loh penjabat yang menyalahgunakan. Semoga kita tidak mencontohnya ya. Jangan sampai. Oke. Dari kode etik tadi pasti kan ada faktornya nih ya. Pasti kan udah baca kasusnya juga. Faktornya itu apa sih guys? Mungkin kalau dari saya sendiri itu faktor yang sering dilanggar itu kayak pengawasan yang kurang, sehingga pejabat itu seenaknya atau menggunakan dana tersebut secara sembunyi-sembunyi. Terus yang kedua itu ada hukum yang kurang ketat, sehingga jika ada yang melakukan pelanggaran tersebut, hukum tidak mau langsung menggugatnya. Berarti hukum di Indonesia ini kurang gitu ya? Kurang. Oke, boleh. Semoga nanti yang nonton ini salah satu pejabat atau apa ya, yang berpengaruh ya di Indonesia ini.
ini bisa menjadi masukan gitu. Kode etik yang dilanggar udah nih guys. Terus tadi apa tadi? Faktornya udah. Sekarang aku mau tahu, pasti kan ada dampak ya dari penyalahgunaan anggaran tadi. Gara-gara si penjabat itu pasti ada dampaknya. Dampaknya ini kalau boleh tahu apa ya? Nah, untuk dampaknya sendiri dari kasus ini tuh tentunya sangat besar. Nah, yang pertama itu ada kerugian yang sangat besar bagi negara karena kehilangan uang yang cukup besar untuk pembangunan masjid itu. Lalu yang kedua, turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lalu yang ketiga itu tertundanya pembangunan masjid yang seharusnya itu selesai gitu. Nah, akibat dari dampak itu, masyarakat tuh menjadi kecewa dan skeptis terhadap janji-janji yang diberikan oleh pemerintah. Pastinya yang dirugikan ini masyarakat nggak sih? Ya. Dari kasus itu tadi. Sekarang ini aku mau tahu tentang solusi yang diambil sama pemerintah dari kasus itu tersebut. Kalau solusinya tuh bisa kayak pengawasannya lebih ketat, terus kayak merinci dananya itu buat apa aja, biar masyarakat ini bisa kayak memantau gitu loh, memantau kayak pengeluaran, pemasukannya itu seperti apa. Terus juga bisa proses hukum yang lebih tegas dan cepat gitu loh menanganinya, biar pelaku korupsi ini bisa jera gitu atas tindakan tersebut. Jadi pemerintah itu harus gercep gitu ya, nggak sih, gercep, guys? betul. Harus gercep, terus kayak rinciannya tuh harus terbuka gitu kan, sampai jelas gitu. membangunkan kepercayaan masyarakat lagi gitu masih guys. Oke, kasus pertama nih sudah kita bahas dan sudah tahu tentang kode etik yang dilanggar, dampak, solusinya juga. Tadi kan BTW ada kasus kedua nggak sih guys? Benar. Ya, aku mau tahu dulu kasus kedua ini tuh masalahnya tuh gimana? Siapa yang mau jelasin nih guys? Untuk kasus kedua itu tentang penyalahgunaan anggaran operasi Menteri Pertanian yang bernama, sebut nama nggak apa-apa nih ya? Boleh. Pasti udah di itu kan, dihukum kan? Yang bernama Syahrul Yassin Limpo, inisial SYL. Itu dia menggunakan dana sebesar 44,5 miliar untuk kepentingan pribadinya. Waduh, banyak kali. banyak banget tuh. Jadi Syahrul itu membuat dana segitu untuk kepentingan pribadinya, sehingga banyak laporan-laporan yang ditangkap oleh KPK, sehingga dia sudah dipenjara sekitar 10 tahun. Berarti sekarang ini masih di penjara ya? Kurang ya sih, tambahin aja. Bener. Kurang ya? Tambahin aja, iya. Iya benar kurang. Seumur hidup gak sih? Benar. Takutnya nanti dia mengulang lagi. Benar, iya. Oke. Sekarang aku mau tahu kode etik yang dilanggar. Ya, jadi izin menjawab ya. Jadi kode etik yang dilanggar itu saya sebutin ada dua. Jadi yang pertama itu ada kode etik integritas, lalu yang kedua ada kode etik profesionalisme. Itu tadi kode etik. Kode etik udah, pastinya aku mau tahu tentang faktornya. Kalau faktornya itu mungkin faktor internal kali ya. Misalnya kayak gaya hidupnya yang konsumtif, terus bisa kayak itu serakah gitu loh. Jadi dia bisa menggunakan dananya kayak seenaknya dia aja. Kayak gaya hidup itu kayaknya masalah, bisa jadi masalah gitu loh. Untuk orang itu korupsi ya sih? Iya. Oke, kode etik tadi udah dijelasin sama Mas Noval ya. Terus tadi faktor juga udah dijelasin sama Mbak Mel. Sekarang aku mau tahu dampaknya. Di kasus tersebut ada dampak yang ditimbulkan, yaitu salah satu pejabat alat pertanian tersebut membatalkan semua kontrak yang telah dijalankan oleh SYL tersebut, terus sehingga nasib para petani yang mogok kerja
kini sektor pertanian telah merosot. Jadi ini kayak yang paling yang dirugikan nih petani gitu. Benar. Aku mau tahu solusi dari pemerintahnya sendiri gimana dari kasus tersebut. Mungkin dengan cara penekanan kode etik, integritas dan profesionalitas kali untuk untuk menjadi pedoman pengambilan keputusan, juga bisa kayak melindungi pelapor agar mendukung untuk pelakunya ini masuk ke hukum yang lebih tegas gitu loh, yang cepat gitu. Biar selesai ditanganin tuh. Siap. Agak marah ya gitu Iya, ya. marah banget ya ini. Oke, tadi udah dijelasin, kita ambil 2 kasus penyalahgunaan anggaran yang ada di Indonesia tentunya, nggak sih guys? Kita udah di penghujung pembicaraan, jadi aku mau menyimpulkan dari kasus tersebut. Jadi dari kasus tersebut itu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dan rendahnya moral penjabat menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat justru malah digunakan buat pribadi. Tuh. Jadi itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Oke, kita udah selesai pembicaraannya. Tegangnya udah selesai kan pastinya. Aku terima kasih banget udah mau mendiskusikan dari 2 kasus tersebut. Semoga kita bisa mengulik kasus-kasus lainnya lagi. Makasih udah datang di podcast ini. Semoga kalian sehat dan semangat sampai skripsi nanti. Dadah.